Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Ramadhani dengan NIM 20000242552, kelas Hukum Internasional H. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Nur SHMH selaku dosen pengampu Hukum Internasional. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi terkait perjanjian internasional. Materi pertama tentang ruang lingkup dan istilah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan hukum internasional modern, di mana hukum internasional ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara dan untuk mengatur persetujuan mengenai masalah yang menjadi perhatian bersama, sehingga membawa dalam stabilitas dalam hubungan timbal balik. Perjanjian ini merupakan suatu elemen terpenting dalam perdamaian dan keamanan internasional yang menjadi suatu sumber hukum dalam hubungan antar entitas untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional dan juga untuk mengembangkan kerjasama antar negara yang telah terbukti membentuk suatu keseragaman pemahaman. Seiring perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan kompleks, suatu entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional dengan beberapa penyebutan yang memiliki makna sebagai perjanjian internasional, salah satu diantaranya yaitu ada 1. Treaty atau perjanjian yang biasa digunakan dalam perjanjian multilateral atau perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang kedua ada konvensi, di mana perjanjian ini dibuat atau dihasilkan atas pelaksanaan dari konferensi, di mana isi dari perjanjian ini sangatlah penting sehingga mewajibkan setiap negara terlibat dan turut serta dalam perjanjian ini. Yang ketiga ada deklarasi atau pernyataan, di mana suatu kesepakatan antar pihak yang bersifat umum dan hanya mengatur kepentingan hal-hal yang pokok saja dan tidak mengikat secara hukum, namun tetap dipatuhi, dan masih banyak lainnya. Secara sederhana, perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang melibatkan subjek hukum dalam entitasnya. Lalu, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan antara negara dengan negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi internasional. Jika suatu perjanjian internasional dibuat dan disepakati oleh salah satu pihak yang bukan merupakan subjek hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional. Seperti contohnya, misal suatu individu membuat perjanjian dengan badan hukum dengan negara lain, meskipun ada unsur lintas negara, tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi perjanjian internasional menurut pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 yang menjelaskan perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional yang berupa instrumen tunggal, 2 atau lebih terkait bentuk penamaan. Lalu ada definisi perjanjian internasional menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis dan melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik. Sedangkan menurut Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa dengan memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Sedangkan menurut Iwayan, yang mengartikan perjanjian internasional sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional yang mengatur objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.
Lalu yang disebut sebagai subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity dalam membuat perjanjian hukum internasional telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau sesama organisasi internasional, yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan internasional yang dibuat berdasarkan dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis antar satu atau lebih dari negara dan satu atau lebih organisasi internasional serta sesama antar organisasi internasional. Lalu berikutnya ada unsur atau syarat kesepakatan dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada perjanjian secara tertulis yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik sebagai hasil kesepakatan yang dirumuskan dalam bahasa yang dapat dimengerti. Yang kedua ada dibuat oleh berdasarkan hukum internasional yang membebani para pihak dengan kewajiban dan hak yang dapat memunculkan akibat hukum. Yang ketiga ada objek yang dapat dijadikan perjanjian dan akan menjadi nama dari perjanjian tersebut. Lalu materi kedua mengenai sumber hukum perjanjian internasional. Yang pertama diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di mana ketentuan yang menentukan bahwa mahkamah mengemban fungsi untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional yang mencakup A. Perjanjian internasional yang bersifat umum atau khusus yang secara tegas diakui oleh negara yang bersengketa. Yang kedua ada prinsip atau asas hukum internasional yang diakui oleh bangsa beradab. Yang ketiga ada kebiasaan internasional yang dianggap sebagai hukum dan merupakan sifat umum. Yang keempat ada putusan pengadilan atau pendapat sarjana yang berprestasi di berbagai dunia yang sebagai sumber hukum penambah ketentuan kaidah hukum. Dari keempat sumber hukum tersebut merupakan kategori formil, di mana dapat dibagi lagi menjadi pertama, hukum primer atau yang utama, yang mencakup poin A, B, C, dan subsidiar atau tambahan yang mencakup poin D. Dari keempat sumber tersebut tidak mencerminkan urutan dari kepentingan masing-masing, namun setiap sumber hukum tersebut memiliki arti penting dan posisinya masing-masing. Dan yang kedua diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur ketentuan hukum dalam pembuatan perjanjian internasional baik materi maupun dalam praktek pembuatannya atau dalam pelaksanaan sampai dengan membatalkannya. Naskah konvensi ini disusun dan disiapkan oleh lembaga ahli di bawah naungan PBB untuk mendorong perkembangan kodifikasi hukum internasional. Lalu yang ketiga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional ataupun antar sesama organisasi internasional yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Perjanjian multilateral, yaitu konvensi ini memiliki fungsi yang sebagai sumber hukum internasional modern untuk melihat hak dan kewajiban subjek hukum. Yang ketiga, peraturan ini berisi ketentuan yang mengatur atau tata cara dalam pembuatan perjanjian internasional. Lalu materi yang ketiga ada tentang perjanjian yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian internasional yang ditulis atau formal, yang pada umumnya digunakan sebagai aturan hukum internasional dan dalam praktik hubungan diplomatik setiap negara dunia. Lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis atau non-formal, karena kesepakatan antara pihak hanya dilakukan berdasarkan secara lisan dan pelaksanaannya berdasarkan hukum kebiasaan, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, sehingga jarang sekali digunakan.
Lalu materi yang keempat terakhir mengenai jenis perjanjian internasional. Dilihat dari segi jumlah pesertanya dibagi menjadi dua. Pertama, bilateral atau perjanjian antara dua negara. Lalu ada multilateral, yaitu perjanjian yang dibuat oleh antara dua negara atau lebih. Sedangkan jika dilihat dari kesempatan yang menjadi negara pihak dibagi menjadi dua. Yang pertama, tertutup atau khusus yang hanya mengurus kepentingan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, terbuka, di mana pihak ketiga yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tetapi dapat menyatakan pendapat. Lalu yang ketiga, berdasarkan kaidah yang dilahirkan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, khusus bagi yang terikat, lalu kedua, bagi kawasan regional tertentu, dan yang ketiga, bersifat umum atau universal. Lalu yang keempat, ada pembagian berdasarkan isi atau kandungan yang dirumuskan di dalamnya. Yang kelima, terkait dengan pembagian dari segi pemrakarsanya yang terakhir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek, dan yang keenam terakhir dilihat dari segi bahasa, di mana naskah otentik secara sah memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.